Ya bunyinya nggak cup-cup lah, tapi kira-kira nggak pernah jumpa sama Nabi. Jangankan dalam keadaan nyata, dalam keadaan mimpi pun kita belum jumpa sama Nabi. Macam mana kok bisa rindu ya? Dari mana aja? Nanti pada hari kiamat kita tengok Nabi. Oh, sini 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 kata Nabi. Apa jauh-jauh? Ini boleh banyak baca selawat. Sini sini dekat sama Nabi. Oh Allah. Walahu nahu salatu mi'ati ismin, dan hari kiamat itu memiliki lebih, bahkan 300 nama. 300 nama. Cuma di sini segitu aja lah, sebagian kecil namanya demikian. Wa ti'dadul ismi fil musamma al wahid. Berbilang-bilang nama tapi yang dinamakan tetap satu, itu juga dia. Kayak gandol, pepaya, petik, kates, itu juga ya pandangannya, tapi namanya banyak. Lalu nama hari kiamat sampai segitu banyak menunjukkan apa itu? Dalilun ala ta'zimi, sebagai bukti, dalil menunjukkan betapa agungnya hari kiamat itu, sampai namanya pun banyak. Wa yusamma bil yaumil akhir, dan dinamakan dia hari akhir li'annahu akhirul ayyam, karena dia adalah akhir dari hari-hari. Setelah itu nggak ada lagi hari. Fala laila ba'dah, maka tidak ada malam setelah itu. Setelah hari itu malam tak ada. Ya gitu aja terus. Waqila, dan kata sebagian pendapat, kenapa disebut hari akhir? Li'annahu muttasilun bi akhiri ayyamid dunya, karena sungguh dia berhimpun, bergabung, bersatu dengan akhir hari-hari dunia. Ini hari-hari ini. Nah, dia bersambung dengannya. Wasumiyya yaumal qiyamah, dan dinamakan di hari kiamat liqiyamin nasi min kuburihim baina yaday khaliqihim, karena berdiri manusia dari kubur mereka, bangkit manusia dari kubur mereka di hadapan sang penciptanya mereka. Depan Allah, di depan sang pencipta dibangkitkan Allah. Ya bunyinya nggak cup-cup lah, tapi kira-kira kita bangkit dari kubur. Mula-mula yang dibangkitkan dari kubur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril mau menunggu Nabi apa dibangkitkan, ditengok dah daratan bumi ini, nggak ada lagi tanda-tanda di mana kubur Nabi. Tiba-tiba keluar cahaya dari kubur Nabi sampai ke langit. Dari situ tahulah malaikat Jibril bahwa itulah kubur Nabi. Akhirnya dekatinya, tunggu, bangkitlah Nabi. Begitu bangkit Nabi dari kuburnya, kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, hari apa ini wahai Jibril? Oh, ini hari berbangkit ya Rob. Hari berbangkit? Nabi terus tersentak, langsung bertanya, bagaimana dengan umatku? Adakah mereka selamat? Masya Allah. Bagaimana dengan umatku? Adakah mereka selamat? Umatku katanya, bukan diriku, bukan anakku, bukan umatku, istriku, bukan. Mana? Bagaimana dengan umatku? Adakah mereka selamat? Itulah sayang Nabi sama kita. Maka kalau sayang Nabi, perhatian Nabi begitu sangat luar biasa kepada kita, lalu nggak kita sambut itu, kita abaikan begitu saja, kesannya terlalu sombong gitu ya. Ada orang menyayangi sepenuh hatinya buat kita, tapi kita abai dengan dia. Kayak mana itu? Pertanyaannya, kenapa Nabi bersikap demikian? Karena Nabi itu dari satu sisi dia adalah abal arwah, ayah dari segala ruh yang ada, termasuk ruh kita, ruh segala macam dari makhluk, daripada manusia. Kalau Nabi Adam disebut abal ajsad, ayahnya tubuh yang kasar. Jadi Nabi Muhammad tuh mandang kita tuh kayak seorang ayah mandang anaknya. Tegakah seorang ayah kepada anaknya? Enggak. Begitulah Muhammad. Jadi abal arwah, ayah dari segala ruh. Kalau Nabi Adam abal ajsam, ayah dari segala tubuh. Insyaallah. Maka jangan pelit selawat sama Nabi, untuk terjalinnya hati kita bersama dengan Nabi itu. Itulah penghubungnya.
penghubung antara kita dengan Nabi lewat sholawat, banyakkan sholawat supaya hati ini terasa dekat sama Nabi. Ya Allah, dengan berkat sholawat yang kau baca ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta di hatiku kepada Nabi, bahkan melebihi dari kecintaan apapun dari orang-orang dan apapun yang kau cintai di dunia ini ya Allah. Itu diminta, mulutnya baca sholawat tapi hatinya tetap memohon kepada Allah agar berkat sholawat itu ditumbuhkan Allah rasa cinta dalam hati kita kepada Nabi, ditumbuhkan rasa kerinduan dalam hati kita kepada Nabi. Iya, kayaknya aneh, orang nggak pernah jumpa kok bisa rindu, kan aneh. Biasanya kita rindu kan jumpa sama orangnya, dalam perjumpaan itu sangat berkesan kita dengan dia, kemudian tiba-tiba kita harus pisah, sekali waktu terkenang dengan dia, kemudian ada perasaan rindu kita sama dia setelah lewat perjumpaan yang begitu sangat mengesankan, lalu berpisah. Nah, itulah perjumpaan yang mengesankan. Rindu, wajar. Kita nggak pernah jumpa sama Nabi, jangankan dalam keadaan nyata, dalam keadaan mimpi pun kita belum jumpa sama Nabi. Macam mana kok bisa rindu ya? Dari mana jalan? Iya, kalau logika ditanya ya begitu. Tapi kalau udah desain Allah Subhanahu wa taala, ya udah. Ini desain Allah. Insyaallah. Jadi penyatuan antara sentuhan ruh kita dengan ruh Nabi kita Muhammad SAW itu lewat selawat. Nabi tahu itu siapa-siapa yang banyak selawatnya. Kalaupun kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, itu Nabi bisa mengerti, insya Allah. Sehingga nanti pada hari kiamat kita tengok Nabi, oh sini kata Nabi, Nabi jauh, ini boleh banyak baca selawat, sini dekat sama Nabi. Oh Allah, sesungguhnya orang yang paling utama dari seluruh manusia bersama dengan Nabi nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawatnya. Siapa yang paling banyak selawatnya, insya Allah nanti bersama dengan Nabi.